Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belajar bareng Pak Haris. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung zakat mal. Ya, kalau materi tentang zakat mal kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, untuk video kali ini, untuk kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung zakat mal. Bagaimana cara menghitung zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, zakat perdagangan. Nah, akan kita bahas satu persatu di sesi ini. Tidak usah menunggu waktu lama, kita akan langsung masuk ke materi. Silahkan. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar menghitung zakat mal. Kalau materinya kan kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih menghitung zakat mal, ya. Bagaimana sih menghitung zakat emas, zakat perak, pertanian dan seterusnya. Nah, langsung saja untuk belajar tentang zakat mal, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya tabel zakat mal, ya. Oleh karena itu tabel ini harus benar-benar dipahami, bahkan kalau bisa hafal, ya, karena ini akan sangat membantu kamu untuk menyelesaikan soal-soal tentang zakat mal. Nah, untuk tabel zakat mal ini saya ambilkan dari tabel zakat dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Mungkin saja di beberapa buku atau referensi lain tentang nisabnya itu mungkin ada yang berbeda. Cuma yang saya jadikan acuan di sini adalah tabel dari Basnas. Oke ya. Kita langsung saja ke satu kasus. Yang pertama adalah zakat emas. Ada satu kasus yaitu Bu Karni mempunyai total emas seberat 200 gram yang telah dimiliki mulai tahun 1440 Hijriah hingga 1441 Hijriah. Katakanlah mulai Syawal, ya, bulan Syawal 1440 Hijriah sampai Syawal 1441 Hijriah. Pada saat ini 1 gram emas harganya adalah 500.000. Nah, ini kasusnya. Soalnya, apakah emas yang dimiliki Bu Karni sudah mencapai nisab? Ya, nisab sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kalau masih belum memahami bisa cek di video-video sebelumnya. Soal yang kedua, apakah emas yang dimiliki Bu Karni sudah mencapai haul? Yang ketiga, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Bu Karni? 4. Jika zakatnya dibayar dalam bentuk emas, berapa gram yang harus dikeluarkan Bu Karni? Dan yang terakhir, jika zakatnya dibayar dalam bentuk uang, berapa rupiah yang harus dikeluarkan Bu Karni? Oke, kira-kira sudah bisa menjawab sendiri atau belum? Yuk kita bahas yuk bareng-bareng. Yang pertama, kita harus mengecek tabelnya, ya. Kita harus paham tabelnya, kita harus paham nisabnya emas berapa, haulnya berapa, dan kadar zakatnya berapa. Oke. Untuk emas nisabnya adalah 85 gram, haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Nih, oke ya. Nah, sekarang kita coba jawab soal yang pertama. Apakah emas yang dimiliki Bu Karni sudah mencapai nisab? Sudah belum? Iya, bagus. Sudah ya, karena 200 gram emas yang dimiliki oleh Bu Karni itu kan lebih besar dibanding nisabnya 85 gram, ya kan? Nisab adalah batas minimal yang dimiliki sehingga seseorang wajib zakat. Nah, Bu Karni ini mempunyai 200 gram, maka dia
wajib zakat karena sudah melebihi nisab. Oke, terjawab nomor 1. Lanjut ke nomor 2. Apakah emas yang dimiliki Bu Karni sudah mencapai haul? Sudah belum? Ya, sudah ya. Karena sudah dimiliki selama 1 tahun. Ya. Tadi saya katakanlah mulai Syawal 1440 Hijriah sampai Syawal 1441 Hijriah. Ya. Kita jawab pertanyaan yang ketiga. Berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Bu Karni? Nah, kadar zakat emas adalah berapa? 2,5%. 2,5% ini dari mana? Dari emas yang dimiliki oleh Bu Karni, ya, bukan 2,5% nisab atau batas nisab ini ya, tapi dari emas yang dimiliki, ya. Kalau Bu Karni tadi kan emasnya 200 gram, berarti kadar zakatnya adalah 2,5% dari 200 gram tadi. Nah, nomor 4, jika zakatnya dibayar dalam bentuk emas, berapa gram yang harus dikeluarkan Bu Karni? Ya, tinggal hitung saja, ya, kadar zakat dikali dengan total emas yang dimiliki. Berapa? Iya. Berarti 2,5% kadar zakat ini ya, dikali dengan 200 gram. 200 gram ini adalah emas yang dimiliki Bu Karni. Maka kalau Bu Karni mau berzakat dengan emas, maka yang harus dizakatkan oleh Bu Karni adalah sebesar 5 gram emas. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau zakatnya dibayar dalam bentuk uang, maka berapa rupiah yang harus dikeluarkan Bu Karni? Nah, maka kita harus mengalihkan ya. Di sini ada keterangan 1 gram emas harganya 500.000. Maka tinggal dikalikan ya. Karena 2,5% dari 200 gram adalah 5 gram, maka tinggal dikalikan 5 gram emas dikali dengan 500.000 rupiah. Ya, 500.000 rupiah ini tadi adalah harga emas saat ini untuk 1 gramnya. Maka kalau mau membayar dengan uang, maka Bu Karni harus berzakat sejumlah 2.500.000 rupiah. Oke, bisa dipahami ya? Bisa pokoknya. Yuk lanjut. Zakat perak. Nah, zakat perak hampir sama dengan emas, hanya saja yang berbeda adalah kadar nisabnya. Nah, oke, kasus Bu Rina mempunyai total perak seberat 1.300 gram yang telah dimiliki mulai bulan Rajab 1439 Hijriah hingga 1440 Hijriah. Nah, pada saat ini 1 gram perak harganya 250.000 rupiah. Nah, data-data ini harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, soal yang pertama, apakah perak yang dimiliki Bu Rina sudah mencapai nisab? Nah, yang kedua, apakah perak yang dimiliki Bu Rina sudah mencapai haul? Yang ketiga, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Bu Rina? Yang keempat, jika zakatnya dibayar dalam bentuk perak, berapa gram yang harus dikeluarkan Bu Rina? Dan yang kelima, jika zakatnya dibayar dalam bentuk uang, berapa rupiah yang harus dikeluarkan Bu Rina? Oke, kita jawab bareng-bareng. Yang pertama apa tadi? Cek tabel. Atau kalau yang sudah hafal malah bagus. Nah, ini nisabnya adalah 595. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, ya, apakah perak yang dimiliki Bu Rina sudah mencapai nisab? Jelas sudah ya, karena nisab perak itu adalah 595 gram, sedangkan perak yang dimiliki oleh Bu Rina adalah 1.300 gram. Otomatis ya, perak yang dimiliki Bu Rina itu lebih besar dari nisab. Oleh karena itu, perak yang dimiliki Bu Rina sudah mencapai nisab.
Yang kedua, apakah perak yang dimiliki Bu Rina sudah mencapai haul? Ya, sudah ya. Karena sudah dimiliki selama 1 tahun, yaitu mulai Rajab 1439 Hijriah sampai 1440 Hijriah. Nah, kalau melihat soal-soal seperti ini, maka data-data ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai salah. Nah, yang ketiga, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan oleh Bu Rina? Nah, bisa dilihat kadar zakatnya adalah 2,5% dari apa? Dari perak yang dimiliki oleh Bu Rina. Yang keempat, jika zakatnya dibayar dalam bentuk perak, berapa gram yang harus dikeluarkan? Nah, tinggal dikalikan 2,5% ya, dikali dengan perak yang dimiliki oleh Bu Rina, yaitu berarti 32,5 gram yang harus dikeluarkan oleh Bu Rina. Ingat ya, rumusnya gampang saja, 2,5% atau kadar zakatnya dikali dengan perak yang dimiliki. Oke. Yang terakhir, nomor 5, jika zakatnya dibayar dalam bentuk uang, berapa rupiah yang harus dikeluarkan? Maka kita harus lihat datanya dulu di kasusnya, bahwa 1 gram perak harganya 250.000. Nah, maka karena kita sudah menemukan hasil untuk 2,5% dari 1.300, yaitu 32,5 gram, maka kita tinggal kalikan saja 32,5 gram dikali dengan 250.000, yaitu totalnya 8.125.000 rupiah. Nah, ini kalau mau membayarnya dalam bentuk uang. Kalau mau dibayar dalam bentuk perak adalah sekian, 32,5 gram. Oke, mudah kan? Mudah. Kita lanjut ya. Zakat pertanian. Nah, satu kasus, Pak Richard mempunyai sawah seluas 1 hektar yang pengairannya mengandalkan air hujan. Saat panen, hasil total yang diperoleh adalah 2.200 kg. Nah, ingat, data-data ini harus kalian pahami ya, jangan sampai terlewat. Soal yang pertama, apakah hasil pertanian Pak Richard sudah mencapai nisab? Yang kedua, kapan Pak Richard harus mengeluarkan zakat? Yang ketiga, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Pak Richard? Keempat, berapa kilogram zakat yang harus dikeluarkan Pak Richard? Yuk kita jawab bareng-bareng. Yang pertama apa? Cek tabel. Nah, ingat, nisab untuk pertanian adalah 653 kg. Haulnya adalah saat panen. Kadar zakatnya 5% jika pengairannya menggunakan biaya atau menggunakan irigasi, diesel dan lain-lain sebagainya. Kalau pengairannya hanya mengandalkan air hujan atau tanpa biaya, maka kadar zakatnya 10%. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama. Apakah hasil pertanian Pak Richard sudah mencapai nisab? Sudah belum? Oke, sudah ya. Karena hasil panen tadi 2.200 kg, sedangkan nisabnya adalah 653. Karena hasil panennya lebih dari 653, maka sudah mencapai nisab, maka wajib zakat. Pertanyaan yang kedua, kapan Pak Richard harus mengeluarkan zakat? Kita lihat tabel ya. Haulnya adalah saat panen, maka mengeluarkan zakatnya adalah setelah panen ya. Tidak boleh menunggu 1 tahun atau mungkin 2 tahun, tidak boleh. Tapi setelah panen, kalau sudah tahu bahwa sudah mencapai nisab, maka harus zakat. Kemudian berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Pak Richard? Ayo lihat data tadi, kasusnya kira-kira yang 5% atau 10%. Iya betul ya, kita lihat kasusnya tadi ya, ada kata-kata pengairannya mengandalkan air hujan. Kemudian kita lihat tabel bahwa jika pengairannya mengandalkan air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%. Oke.
Keempat, berapa kilogram zakat yang harus dikeluarkan Pak Richard? Nah, mudah saja. Tinggal 10% ini dikalikan dengan hasil panen. Berarti berapa? 220 kilogram. Nah, ini yang harus dizakatkan oleh Pak Richard. Mudah ya? Mudah. Lanjut. Zakat perdagangan. Kasus Pak Roni mempunyai usaha mebel yang dimiliki mulai Syawal 1440 Hijriah. Kemudian pada Syawal tahun 1441 Hijriah, aset yang dimiliki adalah 20 lemari yang belum terjual senilai 50 juta dan modal tersisa ditambah keuntungan bersih selama setahun senilai 80 juta. Namun Pak Roni juga mempunyai hutang sebesar 15 juta. Oke, data-data ini harus diingat baik-baik. Soal yang pertama, jika harga emas saat ini per 1 gramnya adalah 650.000, apakah harta perdagangan Pak Roni sudah memenuhi nisab? Yang kedua, apakah harta perdagangan Pak Roni sudah memenuhi haul? Yang ketiga, berapa zakat yang harus dikeluarkan Pak Roni? Oke, apa yang pertama kali kita harus lakukan? Iya, cek tabel. Nah, untuk jenis zakat perdagangan, nisabnya adalah senilai harga emas 85 gram. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 2,5%. Nah, untuk model soal seperti ini, maka kita harus membuat catatan dulu. Tahap pertama, hitung dulu harta perdagangan yang dimiliki. Nah, lihat kasusnya. Yang pertama, Pak Roni mempunyai 20 lemari senilai 50 juta. Catat ya. Kemudian yang kedua, mempunyai modal tersisa plus keuntungannya senilai 80 juta. Nah, itu yang ada di contoh kasusnya. Maka kalau di total adalah 120 juta. Namun jangan lupa di situ ada keterangan bahwa Pak Roni mempunyai hutang senilai 15 juta. Maka 120 juta ini dikurangi 15 juta. Sehingga total bersihnya adalah 105 juta. Oke ya, ini tahap pertama. Tahap kedua, ditulis sesuai dengan kasusnya bahwa yang hitung nilai harga 85 gram emasnya. Ya, di sini ada keterangan jika harga emas saat ini per 1 gramnya 650.000, maka tinggal dikalikan. Jika harga emas ini per 1 gram 650.000, maka 85 gram emas sama dengan berapa? Ya, 85 kali 650 sama dengan 55.250.000. Nah, catatan ini harus disimpan baik-baik ya. Catatan ini harus disimpan baik-baik. Oke, sekarang kita hitung. Kita jawab soalnya. Ya, catatan tadi dilihat bahwa diketahui harta perdagangan yang dimiliki adalah 105 juta rupiah. Kemudian harga emas adalah harga emas 85 gram itu adalah 55.250.000. Nah, soal yang pertama, apakah harta perdagangan Pak Roni sudah memenuhi nisab? Sudah belum? Ya, ingat nisabnya adalah senilai harga emas 85 gram. Di sini kita sudah punya catatannya adalah senilai 55.250.000. Maka jawabannya adalah sudah, karena nilai harta perdagangan yang dimiliki yaitu senilai 105 juta rupiah itu lebih besar dibanding nilai harga 85 gram emas yaitu
55.250.000. Oke ya. Soal yang kedua kita jawab, apakah harta perdagangannya sudah memenuhi haul? Sudah, karena di sini tertulis ya. Sudah dilakukan selama 1 tahun yang dimulai dari Syawal 1440 Hijriah dan sampai Syawal 1441 Hijriah. Oke. Yang ketiga, berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Roni? Nah, berapa? Ingat, kadar zakatnya adalah 2,5%. Maka 2,5% yang dikeluarkan oleh Pak Roni adalah 2,5% dari harta perdagangan yang dimiliki tadi, yaitu 2,5% dikali dengan 105 juta rupiah. Berapa? Ya, 2.625.000. Nah, ini untuk zakat perdagangan. Mudah ya? Mudah. Selanjutnya adalah zakat harta rikas. Nah, harta rikas kemarin apa? Ya, harta yang terpendam. Nah, kasusnya saat menggali tanah untuk membuat kolam lele, Fatih menemukan benda berupa kotak kayu yang terpendam di dalam tanah. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya berisi kepingan koin emas murni sejumlah 500 keping. Kemudian keping emas tersebut dibeli oleh kolektor senilai 1 miliar rupiah. Nah, ingat, datanya disimpan baik-baik. Soal yang pertama, apakah Fatih wajib mengeluarkan zakat? Yang kedua, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Fatih? 3. Jika zakatnya berupa kepingan emas tersebut, berapa keping yang harus dikeluarkan? Yang keempat, jika zakatnya berupa uang, berapa rupiah yang harus dikeluarkan? Oke, yuk kita jawab. Apa yang pertama? Iya, cek tabel. Ingat, rikas adalah harta terpendam. Haulunya adalah saat menemukan. Kadar zakatnya 20%. Ya. Kita langsung jawab yang pertama. Apakah Fatih wajib mengeluarkan zakat? Jawabannya ya, wajib, karena merupakan harta yang wajib dizakati. Yang kedua, berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan Fatih? Berapa? Di sini di tabel kita lihat adalah 20%. Oke. Jika zakatnya berupa kepingan emas, berapa keping yang harus dikeluarkan? Ya, mudah saja. Ya, 20% dikali dengan 500 keping emas, yaitu 100 keping emas jika zakatnya ingin menggunakan emas yang diperoleh tadi. Jika zakatnya mau berupa uang, berapa rupiah yang harus dikeluarkan? Maka tinggal dikalikan dengan harta atau uang yang hasil pembelian kolektor tadi, yaitu 20% dikali 1 miliar sama dengan 200 juta. Nah, ini yang harus dizakatkan. Oke, mudah ya? Mudah. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semakin kita belajar agama akan menambah wawasan kita dan keberkahan hidup kita. Bagaimana? Jelas ya? Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Semoga dengan materi ini ya, semakin menambah wawasan kita tentang materi zakat ya. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya dengan materi-materi yang lain ya. Akhirul kalam, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.